Pemirsa, pertarungan Pilpres 2024 memang masih 3 tahun lagi. Namun skema kekuatan yang akan bertarung di Pilpres mendatang sudah muncul ke publik. Pertemuan demi pertemuan dilakukan demi membangun koalisi partai politik. Membahas pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 ibarat jauh panggang dari api. Namun panasnya konstelasi politik sudah mulai terasa. Pertemuan demi pertemuan dilakukan demi membangun koalisi partai politik. Yang terkini, tatap muka antara Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Meski di depan awak media, kedua elit parpol menyatakan agenda pertemuan hanya sebatas silaturahmi dan komunikasi, termasuk membahas penanganan COVID-19. Namun sejumlah pihak menilai adalah tak mungkin jika kedua partai yang sedang mesra ini tak membahas politik menuju 2024. Pertarungan Pilpres 2024 memang masih 3 tahun lagi. Namun skema kekuatan yang akan bertarung di Pilpres mendatang sudah muncul ke publik. Pakar politik Hanta Yuda menganalisa kecenderungan koalisi pada Pilpres 2024 akan terbentuk 2 hingga 3 poros koalisi. Kalau 7 partai ini solid hingga tahun 2024, maka kita sulit mendapatkan kompetisi politik. Kita sulit membayangkan, kita sulit melihat tontonan kompetisi politik yang menarik dalam konteks demokrasi elektoral kita. Kecuali ternyata di antara 7 partai itu membelah, ada satu saja yang lepas karena politik kita sangat cair, politik kita di Indonesia itu sangat dinamis, maka misalnya PAN, kita tahu dulu PAN juga bergabung dalam pemerintahan, tapi akhirnya PAN tidak mendukung Jokowi. Tentu karena ada faktor Amin Rais pada saat itu. PAN kemudian mendukung Prabowo. Nah, kalau itu terulang lagi, maka PAN kemudian lompat akhirnya di ujung masa-masa pemerintahan bergabung bersama Demokrat dan PKS, maka mereka bisa membentuk sebuah koalisi tersendiri. Artinya akan ada kompetisi politik. Nah, kalau itu yang terjadi, 7 partai pendukung pemerintah Jokowi ini tidak solid, artinya misalnya PAN bergabung dengan PKS dan Demokrat, itu akan terbentuk sebuah poros koalisi. Ini skema yang berbeda, skema kompetitif. Mereka akan menjadi poros tersendiri berhadapan dengan bisa bipolar, 2 poros, yaitu 6 para pendukung Jokowi solid, berarti 6 versus 3 partai porosnya, atau pendukung Jokowi sekarang ini 6 partai itu terbelah lagi. Misalnya Gerindra, PDIP, dan P3 membentuk poros sendiri, kemudian Golkar, Nasdem, dan PKB poros tersendiri. Akan ada 3 poros. Peta koalisi parpol memang masih sangat dinamis. Semua kemungkinan akan terus terbuka hingga batas penentuan akhir nantinya. Tim TV One mengabarkan. Kongsi partai penguasa ini pemirsa seakan menunjukkan dominasinya dengan terus bergandengan tangan hingga tahun politik 2024. Partai Demokrat dan PKS disebut-sebut bakal terasing dengan tertutupnya peluang koalisi. Otak-atik paket pasangan presiden dan wakil presiden kabarnya juga telah disiapkan tanpa adanya Demokrat dan PKS. Benarkah PKS dan Demokrat tidak akan diajak Pilpres? Saya tanyakan langsung ini pemirsa ke narasumber kami, sudah kami perkenalkan. Pertama saya tentu ingin ke PKS, ke Pak Al-Muzamil Yusuf. Pak Muzamil Yusuf, ini semakin romantis, semakin harmonis, partai-partai koalisi bertemu bahkan di istana. PKS dan Demokrat nggak diajak. Kita ngobrolin PKS dulu lah. PKS ngerasa ditinggalin atau merasa terasingkan nggak sih? Ya, PKS kan partai oposisi ya. Jadi posisi seperti ini ya udah biasa bagi kita. Kita nikmatin aja. Ngerasa nikmatin. Nggak jadi masalah, ngerasa nikmatin aja. Tapi ngerasa ada sebuah PR tidak mungkin untuk menuju Pilpres 2024 begitu. Karena ngelihat partai koalisi semakin kuat, tapi ini tinggal PKS nih sama Demokrat yang berada di luar. Kalau isu itu benar bahwa 3 koalisi di luar PKS dan Demokrat itu benar, saya kira memang tujuan besarnya adalah untuk melanjutkan visi misi presiden incumbent yang sekarang. Sehingga PKS dengan segala kritiknya ya tidak disertakan ya.
Tapi kami pun memang akan tetap dengan sikap politik kami pada pemerintahan, siapapun pemerintahannya. Yang kami catatkan, kalau mereka ingin melanjutkan dengan mengeksklud kita, PKS dan Demokrat, mungkin karena kritik kita ya, terutama terkait dengan investasi asing, tenaga kerja yang begitu merajalela ya. Lalu juga penegakan hukum yang kita kritisi, isu radikalisme yang menurut kita sangat tidak proporsional, cara pemerintahan dengan buzzer pro pemerintah yang kebal hukum. Ya. Hal-hal seperti itu kita nggak tahu apakah koalisi tersebut ya. Sekali lagi ya, saya tidak mengatakan 3 koalisi itu benar adanya. Saya tidak tahu. Tapi kalau itu benar, tujuannya untuk melanggengkan kebijakan visi misi presiden sekarang. Mungkin dalam konteks hubungan investasi luar negeri sudah sangat jauh terkait dengan berbagai pihak. Oke, nah lantas kalau memang ngerasa seperti itu, pernah nggak sih sebelumnya, mungkin ini kan PKS termasuk salah satu partai yang cukup keras gitu kepada pemerintah. Nah PKS sendiri itu pernah nggak sih diajakin ya untuk ngobrol bareng, duduk bareng dengan partai-partai koalisi pemerintah supaya jangan terlalu keras atau supaya mungkin PKS juga bisa bergabung, karena kan PKS ini termasuk mungkin ada partai yang juga ada kelompoknya sendiri, ada masyarakat simpatisannya sendiri yang mungkin juga bisa memperkuat konstituen. Kalau silaturahmi kami lakukan kepada semua. Kami nggak batasi, semua partai yang ada di DPR itu kami datang, kami silaturahmi. P3 aja yang datang kami, selebihnya kami datang ke teman-teman. Baik PDI, Gerindra, Demokrat, PAN, ya, Nasdem, kita datangin mereka. Jadi dalam dialog seperti itu nggak ada masalah bagi kami. Ya. Oposisi tidak menghalangi kami untuk berdialog dengan siapapun. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke PKB, ke Pak Zazilul Fawait. Anda melihat memang tampaknya semakin romantis, harmonis, apa yang ingin dituju, termasuk juga partai Anda berada di dalam sana. Apakah memang ini berbicara kemarin pertemuannya, jangan-jangan fokusnya untuk membuat sebuah poros untuk 2024, Pak? Mbak Tika, koalisi ini kan dibangun sampai 2024. Dan kemungkinan kemarin kita berkumpul, partai-partai itu tambah sahabat baru dengan PAN, itu kan koalisinya sampai 2024. Nah, Baik, terus yang kedua, Pak Zazilul, tampaknya saya ada komunikasi sedikit terputus dengan Anda. Nanti saya akan kembali lagi kepada Anda, Pak Zazilul, dan pemirsa kami kembali sesaat lagi.